Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha asduqa, nahnu minal firqah as-salisah. Ana Novia Quratul Ayun wa sadiqati mar'ah qanitatillah. Al-an sanabahas wa nashrah lakum 'anil madatil yawm, yakni tarikhul Islam bil mawdu' da'wah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an hadzal bahs yawm, yakni أولا أحداث الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا دعوة النبي في مكة، وثالثا دعوة النبي في مدينة. طيب، البحث الأول أحداث الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له خلق عظيم ومعصوم. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia dan akhlak yang agung serta terjaga dari segala keburukan. Tsumma at-tasalsul zamani li wahyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iltaqa Bukhaira al-Wahid, yakni bertemunya dengan pendeta yang bernama Bukhaira di daerah Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad bersama Abu Thalib pergi ke daerah Syam untuk berdagang. Di sana Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhaira, pendeta yang ahlul kitab, dan pendeta tersebut berkata kepada Abu Thalib bahwasanya Nabi Muhammad memiliki tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Mendengar kabar ini, Abu Thalib merasa ketakutan karena kaum Yahudi menginginkan bahwa Nabi yang terakhir diturunkan adalah berasal dari keturunannya. Setelah mendengar kabar dari pendeta ini, Abu Thalib membawa Rasulullah kembali ke Makkah dengan menjaganya sehingga sampai pada tempat dengan keadaan selamat dan juga aman. Tsumma uzlatun Nabi fi ghar Hira. Nabi beruzlah di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering beruzlah di Gua Hira, dan di sana Nabi Muhammad merenungkan ciptaan-ciptaan Tuhan dan juga merenungkan kejadian yang terjadi pada saat itu, yakni di Makkah. Pada saat itu Makkah yaitu tempat suci, di sana terdapat banyak berhala, dan tentu ini sebuah penyalahan bahwasanya Tuhan itu esa. Tapi mengapa di Makkah terdapat banyak sekali berhala yang menunjukkan bentuk-bentuk kesyirikan? Summa nazalul wahyu al-ula fi ghar Hira. Turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Pada saat Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu pertama Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jibril memaksa Nabi untuk mengucapkan Iqra, akan tetapi Nabi menjawabnya, aku tidak bisa membaca. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Maka dari itu Nabi Muhammad menjawab seperti itu, aku tidak bisa membaca. Kemudian dengan kejadian ini Nabi Muhammad merasa ketakutan dan juga gemetar. Kemudian Nabi Muhammad pulang menuju rumah dan juga menceritakan semuanya kepada istrinya yaitu Khadijah. Kemudian Khadijah menenangkan Nabi dan juga membenarkan apa yang sebenarnya terjadi, membenarkan dan juga meyakini bahwasanya inilah benar-benar wahyu
ataupun perintah dari Allah. Summa istamir ila al-bahs as-sani, yakni da'watun Nabi fi Makkah. Ba'asallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libtishar ad-din al-Islam wa kana an-nabi huwa ahlul Makkah. Idzan da'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-awwal fi haul al-Makkah. Amma asalib ad-da'wat an-nabi wa da'wat siriyah wa da'watul alaniyah. Tayyib, al-ula da'wat siriyah. Kanat da'wat siriyah fi awal amr, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtami'u bihim sirran fi daril arqam hatta la yash'uru qabilah Quraisy bil amr. Dakwah yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan para pengikut Nabi, yaitu di rumah sahabat Arqam. Wa kana fi awal amraha maqsurah ala ashirah wal aqrabin, kama qala Allah Ta'ala fi surah Asy-Syu'ara wa anzir ashiratakal aqrabin al-ayah. Perintah awal yaitu berdakwah kepada yang terdekat terlebih dahulu, yaitu ahli atau keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekat. Ini ditujukan pada sahabat atau terdekat dahulu. Mengapa demikian? Karena apabila Nabi menyampaikan agama ini secara langsung kepada seluruh umat, seluruh masyarakat di Makkah pada saat itu, tentu akan terjadi pergolakan karena sifat dari masyarakat Makkah yaitu kukuh terhadap agama nenek moyang mereka, sehingga sulit sekali jika harus dinyatakan secara langsung menuju ke dakwah secara terang-terangan. Wadhallat kadzalika thalatha sinin, dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian turunlah wahyu untuk mengarahkan pada dakwah secara terang-terangan. Summa al-istilah as-sabiqun al-awwalun. Ma huwa as-sabiqun al-awwalun? Yakni al-muslimun alladhi yadkhuluna al-islam fi awal ba'tsir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minhum Khadijah wa Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib wa Abu Bakar. Wa amma Abu Bakar huwa syahsun ar-rahim. Wa Abu Bakar tusa'idur Rasul fi intisharul Islam. Bisababi musa'adahu Abu Bakar as-Siddiq yadkhulun nas al-ukhra ila al-Islam, yakni Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Dan mereka ini dijuluki dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nabi Muhammad pada dakwah sirriyah ini menyampaikan kepada kerabatnya, keluarganya, kemudian para kerabat-kerabat Nabi ini menyampaikan Islam kepada kerabat-kerabatnya yang lain, sehingga terkenallah Islam pada kerabat-kerabat yang lain. Summa astamir ila dakwah alaniyah. Anzala qawluhu ta'ala fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Fas'ada Nabi ala Jabal Safa wa nada ahlul Makkah. Dengan datangnya wahyu ini, Nabi Muhammad kemudian naik ke Bukit Safa, dan juga pada saat itu Nabi menyeru dan memanggil para ahlul Makkah untuk berkumpul dan mendengarkan apa yang diucapkan Nabi. Pada saat itu Nabi Muhammad memberitahu kepada mereka bahwa akan ada hari kiamat dan juga akan ada hari balasan. Akan tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dia katakan, karena dia tidak tahu sebenarnya apa itu kebenaran dan juga keburukan. Kemudian datanglah Abu Lahab menuju Nabi dan berkata, "Tabban laka, celakalah kamu. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua di sini?" Dan pada kejadian ini turunlah surat Al-Lahab sebagai tanda bahwa Abu Lahab benar-benar binasa. Summa tashwiyatu sum'atihi baina qabail Quraisy wa Hujjaj.
yakni pencemaran nama baik Nabi Muhammad di antara kabilah-kabilah Quraisy dan juga para haji. Mendengar berita bahwasanya Nabi Muhammad menyebarkan agama yang bernama agama Islam, para pembesar Quraisy bergegas melakukan tindakan untuk menyangkal persebaran agama ini, yaitu dengan menyebarkan berita bohong dan juga pencemaran nama baik Nabi Muhammad, yaitu mereka menceritakan pada kabilah-kabilah Quraisy dan juga para haji bahwa Nabi Muhammad adalah tukang sihir dan juga Nabi Muhammad adalah orang yang gila. Akan tetapi pencemaran nama baik ini tidak membuahkan hasil. Bahkan nama Nabi Muhammad semakin terkenal di antara mereka, di kalangan mereka, dan menjadi perbincangan di setiap tempatnya. Summa wada'al ashwaq fi tariq wa ramyul hijarah alaihi Nabi Muhammad SAW. Dengan usaha yang gagal tersebut, maka mereka, para kafir Quraisy, menuju pada rencana yang lain, yaitu dengan cara menyakiti Nabi Muhammad dan juga menghina. Menyakitinya dengan apa? Yaitu dengan cara menaruh sebuah duri di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad, dan juga dengan cara melempari Nabi Muhammad dengan batu. Summa azabu ashabun Nabi ad-dha'if minhum Bilal bin Rabah wa Ammar bin Yasar wa waliduhu. Kemudian tidak hanya itu, para kafir Quraisy juga menyiksa para sahabat Nabi yang lemah, yaitu Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasar beserta kedua orang tuanya. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana penyiksaan yang ditujukan kepada Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasar dan beserta kedua orang tuanya. Namun orang tua Ammar bin Yasar meninggal pada saat penyiksaan tersebut, dan ibunya yaitu Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam. Summa dakwah kharijil Arab. Awalan hijrah ila ardiyah Habasyah. Lama ishtadda at-ta'dzib bid-du'afa min ashabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarahum ayuhajiru ila ardiyah Habasyah. Hunaka malakan adilan ismuhu an-Najasi. Selanjutnya adalah dakwah di luar Arab. Ketika itu bertambah penyiksaan terhadap sahabat-sahabat yang lemah, maka Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk berhijrah ke daerah Habasyah, dan di sana terdapat pemimpin yang adil meskipun bukan dari golongan Islam. Mereka, para muhajir muslim, sampai di Habasyah dengan keadaan selamat dan hidup di sana dengan keadaan tentram. Kemudian pada suatu ketika mereka mendengar berita bahwasanya pemimpin Quraisy telah masuk Islam. Kemudian mereka, para muhajir ini, berbondong-bondong kembali ke Makkah untuk memastikan apa yang terjadi, dan mereka cukup bergembira dengan berita ini. Akan tetapi setelah mereka datang di Makkah, setelah sesampainya di Makkah, mereka menyadari bahwa ini adalah berita bohong. Bahkan pada saat itu di Makkah, para sahabat-sahabat mendapatkan penyiksaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Kemudian menyikapi keadaan ini semua, Nabi Muhammad memerintahkan para muslim untuk kembali hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Pada hijrah yang kedua kali ini telah bertambah jumlah dari kaum muslimin, yang sebelumnya hanya berjumlah 17 orang, yaitu 16 orang laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Ruqayyah. Sedangkan pada hijrah yang kedua ini berjumlah 83 orang laki-laki muslim dan juga 18 perempuan. Wa fi nihayah as-sanah as-sadisah minan nubuwah qad aslam Hamzah wa Umar bin Khattab. Hamzah am Nabi Muhammad wa Umar bin Khattab. Istajaballah doa Rasul, yakni Allahumma ayyidil Islam bi ahda umrain, yakni Umar bin Khattab, Amru bin Hisham.
wa bi islamu Hamzah wa Umar qad quwiyat syaukatul Islam. Pada akhir tahun ke-6 kenabian telah berislam, yaitu Hamzah paman Nabi Muhammad dan juga Umar bin Khattab, sebagaimana doa Nabi, yaitu ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dua Umar, yaitu Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Kemudian Allah mengijabah doa Nabi dengan mengislamkan Umar bin Khattab. Dengan Islamnya Hamzah dan juga Umar bin Khattab ini, semakin kuat peranan Islam, semakin kuat pasukan Islam. Karena kita ketahui bahwa Umar dan juga Hamzah ini adalah dua tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Quraisynya. Sikap yang keras, sikap yang tegas, dan sikap yang bijaksana. Dan pada tahun berikutnya Nabi Muhammad ditimpa musibah, yaitu kematian istri yang tercinta Khadijah dan juga pamannya yang senantiasa melindunginya, yaitu Abu Thalib. Pada peristiwa ini dinamakan Amul Husni karena Nabi Muhammad sangat merasakan kehilangan dua sosok yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam. Tayyib, astamir ila da'wati Rasul ila Ta'if. Wa fi sanah al-ashirah minan nubuwah dhahaba Rasulullah ila Ta'if masyan ma'a Zaid bin Harithah. Wa da'a Rasulullah ila qabilah allati iltaqa ma'a Nabi fi tariq. Lakinna lam yuqabbalaha ahadun. Thumma ba'da yusilu ila Ta'if da'a Rasulullah ila ahli Ta'if. Kemudian pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad pergi ke Taif bersama maulanya, yaitu Zaid bin Harithah, untuk menyebarkan agama Islam juga. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad pergi ke Taif berjalan kaki bersama maulanya, yaitu Zaid bin Harithah. Pada perjalanan, Nabi Muhammad mendakwahkan agamanya pada tiap-tiap kabilah yang bertemu di jalan, akan tetapi tidak ada satupun yang menerimanya. Kemudian ketika sampai di Taif, Nabi Muhammad juga mendakwahkan agamanya, akan tetapi hal yang sama juga didapat oleh Nabi Muhammad, yaitu sebuah penolakan, bahkan cacian juga makian. Bahkan lebih dari itu, Nabi Muhammad dilempari batu oleh mereka, akan tetapi maulanya, yaitu Zaid bin Harithah, senantiasa melindungi Rasulullah SAW. Tayyib, summa da'wah Rasulullah ila hujjaj. Hinama ja'a musim hajj, ada Rasulullah ila Makkah wa basharul al-hujjaj min jami'i istikan kharijil Makkah faqabbaluhum an dini Rasulullah, yakni dinil Islam. Pada saat musim haji telah datang, Nabi Muhammad kembali ke Makkah dan memberitahu pada semua yang berhaji tentang agama ini. Mereka yang berhaji ini datang dari berbagai macam daerah di luar Makkah, dan mereka menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga dengan adanya ini mereka menyampaikan agama yang diajarkan Nabi Muhammad di daerahnya. Oleh karena itu, pada saat itu ajaran Nabi Muhammad mulai dikenal dan juga tersebar di luar Arab. Tayyib hadza minni, wa amma al-bahs al-akhar sanabhas bi mar'ah.